akan menjelaskan tentang akuntansi pertanggungjawaban. Nah, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Dinda Zahra Asfir, nomor BP 1801071022 dari kelas 2A D3 Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang segmentasi unit usaha, di mana segmen itu sendiri adalah unit-unit penghasil laba dalam suatu organisasi atau dalam suatu perusahaan. Laporan segmen merupakan kontribusi laba dari aktivitas-aktivitas atau unit-unit usaha dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan, di mana laporan segmentasi itu sendiri menyediakan informasi-informasi yang berharga dalam pengendalian biaya oleh manajer segmen atau manajer unit usaha itu sendiri. Nah, manajer itu perlu mengetahui kemampuan laba dari berbagai segmen di suatu perusahaan agar untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengevaluasi dan pengambilan suatu keputusan agar segmen tersebut menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Laporan segmen berdasarkan variable costing itu sendiri memberikan informasi yang lebih baik sebagai dasar evaluasi dan pengambilan keputusan dibandingkan dengan laporan segmen dengan menggunakan full costing. Laporan laba rugi segmen berdasarkan variable costing dibandingkan dengan laporan laba rugi segmen berdasarkan full costing mempunyai perbedaan tampilan, yaitu biaya tetap, di mana biaya tetap itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, biaya tetap langsung, yang kedua, biaya tetap umum atau biaya tetap bersama. Di mana biaya tetap langsung itu sendiri adalah biaya tetap yang menjadi beban langsung di suatu segmen atau unit usaha itu sendiri. Beban ini kadangkala disebut juga dengan biaya tetap yang dapat dihindari, karena beban ini akan hilang apabila suatu segmen akan ditutup atau dihapuskan. Sebagai contoh, jika segmen adalah wilayah penjualan, maka biaya tetap langsung untuk setiap wilayah penjualan itu sendiri adalah sewa kantor penjualan dan gaji manajer penjualan di setiap wilayah itu sendiri. Jika salah satu wilayah itu dihapuskan, maka beban tetap langsung akan menghilang. Sedangkan biaya bersama adalah biaya tetap yang manfaatnya dinikmati secara bersama oleh semua segmen atau semua unit usaha, seperti depresiasi gedung pusat atau gaji CEO. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Humaira, BP 1801072008. Pada kali ini saya akan menjelaskan penyusunan laporan laba rugi segmen berdasarkan perhitungan biaya variabel. Jelaskan dengan contoh berikut ini. Audio Tiometrik memproduksi alat pemutar M3 dan pemutar DVD dengan menyediakan informasi berikut, yaitu penjualan atas pemutar M3 $400.000 pada pemutar $290.000. Harga pokok penjualan variabel pada pemutar M3 $200.000, pada pemutar $150.000. Overhead tetap langsung pada pemutar M3 $30.000, pada pemutar $20.000. Dengan informasi tambahan, yaitu komisi penjualan 5% dari penjualan dibayarkan ke setiap lini produk. Beban penjualan administrasi tetap langsung diperkirakan sebesar $10.000 untuk lini M3 dan $15.000 untuk lini DVD. Overhead tetap umum untuk pabrik diperkirakan sebesar $100.000 dan beban penjualan dan administrasi umum diperkirakan sebesar $20.000. Nah, penyusunan laporan laba rugi segmennya sebagai berikut, yaitu penjualan pada pemutar M3 $400.000, DVD pemutar $200.000 dan totalnya 400 ditambah 290 menjadi $690.000. Dikurangi harga pokok penjualan variabel, yaitu pada pemutar M3 $200.000, pada DVD pemutar $150.000 dan totalnya $350.000, serta dikurangi beban penjualan variabel, yaitu 5% dikali penjualan. Ini terdapat pada informasi tambahan.
yaitu komisi penjualan 5% dari penjualan dibayar ke setiap lini produk. Makanya 5% dikali penjualan yaitu 20.000 pada pemutar M3 dan 5% dikali 290.000 yaitu 14.500 pada DVD pemutar dan totalnya 34.500 sehingga mendapatkan margin kontribusinya yaitu 180.000 pada pemutar M3, 125.500 pada DVD pemutar dan totalnya 305.500. Kemudian dikurangi beban tetap langsung yaitu overhead tetap langsung 30.000 dan kemudian dikurangi penjualan dan administrasi langsung 10.000 dan 15.000 sehingga margin segmen pada pemutar M3-nya $140.000 pada DVD pemutar 90.500 dan pada total yaitu 250.500. Kemudian dikurangi beban tetap umum yaitu overhead tetap umum sebesar angka yang terdapat di soal yaitu overhead tetap umum untuk pabrik diperkirakan 100.000. Maka ditulis pada bagian bawah overhead tetap umum 100.000 sebagai pengurang dan penjualan administrasi umum 20.000 sehingga menghasilkan laba bersihnya yaitu 110. Laporan laba bersih segmen dengan perhitungan biaya variabel memiliki satu keistimewaan di samping laporan laba rugi dengan perhitungan variabel, yaitu pada pembagian beban tetap ada dua kategori yaitu beban tetap umum dan beban tetap langsung. Memberikan informasi tambahan pada karena beban tetap langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen, beban ini disebabkan oleh segmen itu sendiri. Jika segmen dihapus, maka beban tetap ini tidak akan hilang. Di lain pihak, beban tetap umum disebabkan dua atau lebih segmen. Jika segmen dihapus, maka beban tetap akan ada atau dan dalam tingkatan yang sama. Biaya tetap yang merupakan biaya tetap langsung pada segmen lain mungkin akan menjadi biaya tetap tidak langsung atau Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI. ROI merupakan singkatan dari Return on Investment, adalah rasio laba operasi terhadap aktiva operasi rata-rata. Satu cara untuk mengaitkan laba operasi dengan aktiva operasi rata-rata adalah dengan menghitung pengembalian atas investasi atau Return on Investment. Nah, apa sih rumus dari ROI? Rumus ROI adalah laba operasi dibagi dengan aktiva operasi rata-rata. Laba operasi atau operating income merupakan atau mengacu pada laba sebelum bunga dan pajak. Sedangkan aktiva operasi atau operating assets adalah seluruh aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi, baik itu termasuk kas, piutang, persediaan, tanah, gedung, dan peralatan. Nah, bagaimana cara menghitung aktiva operasi rata-rata? Cara menghitung aktiva operasi rata-rata adalah nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Nah, cara menghitung ROI yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan margin dan perputaran. Bagaimana cara untuk menghitung margin? Cara menghitung margin yaitu laba operasi dibagi dengan penjualan. Sedangkan untuk menghitung perputaran yaitu penjualan dibagi dengan aktiva operasi rata-rata. Margin di sini adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan. Sedangkan perputaran atau turnover adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan yang dihasilkan setiap dolar yang diinvestasikan dalam aktiva operasi.
Baiklah, materi yang selanjutnya akan saya bahas yaitu keunggulan ROI. Nah, keunggulan ROI ini adalah yang pertama, ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Dan yang ketiga, ROI mendorong manajer untuk fokus kepada efisiensi aktiva operasi. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu kelemahan pengukuran ROI. Penekanan yang berlebihan pada ROI dapat menghasilkan pemikiran yang sempit. Berikut dua aspek negatif ROI yang sering disebutkan. Yang pertama, ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Yang kedua, ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Keunggulan ROI. Nah, keunggulan ROI ini adalah yang pertama, ROI mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Dan yang ketiga, ROI mendorong manajer untuk fokus kepada efisiensi aktiva operasi. Baiklah, materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu kelemahan pengukuran ROI. Penekanan yang berlebihan pada ROI dapat menghasilkan pemikiran yang sempit. Berikut dua aspek negatif ROI yang sering disebutkan. Yang pertama, ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Yang kedua, ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Di sini saya akan memberikan contoh soal bagaimana cara menghitung ROI. Selimar Company memperoleh laba operasi tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba rugi berikut ini. Penjualan sebanyak $480.000, HPP sebanyak $222.000. Penjualan dikurang dengan HPP dapat margin kotor $258.000. Beban penjualan dan ADM $210.000. Margin kotor dikurang dengan beban penjualan dan administrasi dapat laba operasi sebanyak $48.000. Selanjutnya, pada awal tahun nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah $277. Pada akhir tahun nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah $323.000. Yang ditanya adalah hitunglah ROI. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari aktiva operasi rata-rata dengan rumus nilai buku bersih awal ditambah dengan nilai buku bersih akhir atau aktiva awal ditambah aktiva akhir dibagi 2, di mana aktiva awal $277 ditambah dengan $323.000 dibagi 2, maka hasilnya yaitu $300.000. Nah, apabila kita ingin mencari langkah kedua dengan menggunakan margin dan perputaran, maka kita harus mencari margin dan perputaran. Rumus untuk mencari margin yaitu laba operasi dibagi dengan penjualan. Laba operasi dari laporan laba rugi $48.000 dibagi dengan penjualan $48.000. Yang dihasilkan adalah 0,10 atau 10%. Untuk mencari perputaran, penjualan dibagi dengan aktiva operasi. Penjualannya sebanyak $480.000 dibagi dengan hasil aktiva operasi rata-rata yaitu $300.000, maka hasilnya yaitu 1,6 atau 16%. Nah, cara pertama mencari ROI dengan margin dan perputaran, yaitu margin dikali perputaran. 0,10 dikali dengan 1,6, maka hasilnya 0,16 atau 16%. Cara yang kedua yaitu
ROI dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Laba operasi dari laporan laba rugi yaitu $48.000 dibagi dengan aktiva operasi rata-rata $300.000, maka hasilnya 0,16 atau 16%. Cara 1 dan cara 2 maka akan mendapatkan hasil yang sama. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Aini Fandi, BP 1801071030. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu dan nilai tambah ekonomi atau NA. 1. Laba residu. Laba residu atau residual income adalah perbedaan laba operasi dan pengembalian dolar minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Dengan rumusnya yaitu laba operasi sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Tingkat pengembalian minimum ditentukan perusahaan dan sama dengan harga rata-rata yang disebutkan pada bagian ROI. Jika laba residu lebih besar dari 0, divisi memperoleh banyak tingkat pengembalian minimum yang diminta. Jika laba residu kurang dari 0, divisi memperoleh sedikit tingkat pengembalian minimum yang diminta. Akhirnya, laba residu yang sama dengan 0 menunjukkan divisi memperoleh tepat sama dengan tingkat pengembalian minimum yang diminta. Kedua yaitu keunggulan laba residu. Dengan contoh soalnya yaitu proyek 1, laba residu sama dengan laba operasi dikurang tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata sama dengan $1.300.000 dikurang 0,10 dikali $10.000.000 sama dengan $1.300.000 dikurang $1.000.000, maka hasilnya sama dengan 300.000. Untuk proyek 2, rumusnya yaitu laba residu sama dengan $640.000 dikurang 0,10 dikali $4.000.000 sama dengan $6.400 dikurang $400.000 sama dengan 280. Sekarang kita masuk kepada kelemah dari laba residu. Sebagai contoh, pertimbangan perhitungan laba residu untuk divisi A dan divisi B, di mana tingkat pengembalian minimum yang diminta adalah persen dolar. Untuk divisi A, aktiva operasi rata-rata sebesar $15 juta, sedangkan divisi B yaitu $2.500.000. Laba operasi divisi A $1.500.000, sedangkan divisi B $300.000, sehingga pengembalian minimumnya yaitu $1.200.000, sedangkan divisi B yaitu $200.000, sehingga laba residunya yaitu $300.000 untuk divisi A dan divisi B yaitu $200.000. Kemudian 0,8 dikali aktiva operasi sehingga divisi A mendapatkan 2% dan divisi B mendapatkan 4%. Nilai tambah ekonomi. Cara khusus untuk menghitung laba residu adalah nilai tambah ekonomi. Nilai tambah ekonomi adalah laba bersih atau laba operasi dikurang harga total biaya modal tahunan. Kedua adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dari perusahaan atau sebagai ganti dari suatu tingkat pengembalian minimum yang diinginkan perusahaan karena alasan lainnya. Jika efek positif, maka perusahaan sedang menciptakan perusahaan. Jika negatif, maka perusahaan sedang menyiapkan modal. Sebagai bentuk dari laba residu, EVA adalah suatu bentuk satuan dolar, bukan suatu tingkat presentasi pengembalian. Cara menghitung EVA yaitu EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurangi persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai.